Halo YouTube, kembali lagi di channel Mr. Konjak. Hari ini tanggal 2 Januari. Kegiatan kami adalah melakukan penyemprotan fungisida ya. Di sini Pak Demerijo sudah melakukan penyemprotan, sudah sampai petaan kira-kira keempat atau kelima ya. Semalam diguyur hujan yang cukup deras sehingga irigasi dibuka agak besar. Untungnya di lahan kami ini, karena memang peruntukannya adalah untuk sawah tanam padi, sehingga harus disiasati supaya tidak banjir seperti halnya cara penanaman padi pada umumnya. Maka dibuat paretan ya, sehingga air irigasi ketika mengalir itu tidak merendam lahan sawah ini. Kami membuat lahan mensiasati dengan pembuatan irigasi yang cukup panjang sekeliling ya, diperdalam irigasinya, sehingga jika dibutuhkan untuk dilakukan pengelepan, jadi kalau seumpama cuaca panas beberapa hari, lahan terlihat kering, kami tinggal menyekat-nyekat saja di tiap paretan ini. Paretan ini kami sekat hingga perpetaan bisa disekat. Nanti air mengumpul di sini, ketika dirasa sudah basah semua, sekat dibuka, lalu petaan sana yang disekat untuk mengelap petaan yang ini dan seterusnya sampai ke bawah. Begitupun halnya dengan yang bagian sebelah sana ya, bagian sebelah kiri. Oke pemirsa, di sini bisa dilihat ya, ada yang beda. Ini merupakan biji kata yang tumbuh di sekitaran rak-rakan tempat penyimpanan kata kami di rumah. Ya, dia jatuh kemudian tumbuh karena di lokasinya atau tempat penyimpanannya itu tertutup, dibuat atap ya, jadi tidak terkena sinar matahari langsung, menjadikan orang yang tumbuh dari biji kata tersebut jadi panjang-panjang seperti ini, kayak cambah ya. Beda halnya ketika kata yang sudah ditanam di lahan, contohnya seperti ini nih. Panjangnya ini kan tunas atau pohon pertama, panjangnya hanya segini tingginya, bandingkan dengan yang ini yang tidak terkena sinar matahari langsung, dia panjangnya segini. Jadi untuk orang yang tanpa naungan atau yang terkena sinar matahari langsung, memang posturnya lebih kuntet-kuntet ya, pendek tapi kekar, pendekar. Kalau ini kan tinggi tapi panjang kayak cambah malah ya, terlihat seperti cambah. Ini memang di lubang ini tadinya sudah ditanam kata, cuman karena pertumbuhannya tidak baik, mati. Kita coba sulam saja pakai yang sudah tumbuh di dekat rak penyimpanan itu. Kita coba eksperimen juga bagaimana dia bisa menyesuaikan lingkungan dari yang tadinya tidak terkena sinar matahari langsung, kita pindahin ke lahan yang terkena sinar matahari langsung, bagaimana penyesuaian pertumbuhannya. Di sini lahan sawahnya banyak kawannya ya, kadal, ada iguana lokal ya, bukan iguana yang gondrong-gondrong gitu kulitnya, tapi
iguana lokal yang tidak begitu menarik. Ya, foto profil channel inilah itu iguananya. Ada juga kadal, bahkan kadang jika beruntung dapat ditemui ular. Ada ular kobra, ular weling di sekitar sawah ini. Makanya harus hati-hati. Untuk saya sendiri selaku orang yang baru mulai bertani, belum terbiasa di lahan sawah seperti ini, selalu prepare dengan menggunakan boot karena merasa lebih safety ya kalau ada hewan-hewan seperti ular. Ini adalah fungisida yang kami gunakan untuk pencegahan atau tindakan preventif ya, karena memang untuk saat musim hujan seperti ini terkadang kan sinar matahari relatif kurang ya, jadi cuaca senantiasa dinaungi awan mendung, yang beresiko juga untuk meningkatkan pertumbuhan jamur ya. Maka dari itu kami gunakan fungisida ini. Dengan fungisida yang kami gunakan ini, kami tidak akan sebut merek ya, tapi bahan aktifnya adalah pyrofostrobin kalau tidak salah. Bahan aktifnya seperti itu, dan yang digunakan pun untuk fungisida ini sangat sedikit, hanya setutup botol aqua lah, bisa dikatakan seperti itu, untuk dicampur dalam satu tank alat semprot. Karena memang dari labelnya itu juga ada peringatan-peringatan yang perlu diperhatikan. Takarannya tadi itu tutup botol aqua ya, bukan satu gelas aqua, itu bukan, karena kemasannya saja itu hanya 250 ml. Anjuran pakainya juga hanya sedikit saja, jadi kami gunakan satu tutup botol aqua untuk dicampur dalam tangki sekitar 50 liter. Jadi kami akan menunjukkan porang yang tidak digunakan mulsa ya. Memang di sini kami menyisihkan beberapa lajur untuk tidak digunakan mulsa sebagai perbandingan. Dapat dilihat, ini tadinya sebelum disiangi sangat lebat untuk rumputnya. Bisa dikatakan tidak terlihat lagi porangnya saat belum disiangi. Lebih banyak rumputnya. Nah, ketika porang ini tumbuh, dapat dilihat di sini tinggi ya, bandingkan dengan mulsa. Sangat signifikan perbandingannya. Karena ini disebabkan karena porang yang tanpa mulsa ini tertutupi rumput yang sangat rimbun, sehingga sinar mataharinya tidak secara menyeluruh diterima oleh pohon-pohon porangnya. Beda halnya dengan mulsa, di mana tidak ada rumput yang terlalu signifikan sehingga porang menerima paparan sinar matahari yang cukup banyak dibandingkan dengan yang ini. Jadi untuk tidak bisa disimpulkan ya porang untuk terkait ketinggian pohon, tidak bisa disimpulkan lebih tinggi lebih subur, itu tidak, itu relatif, di mana dia menanamnya, bagaimana kondisinya, paparan sinar mataharinya seperti apa, seperti itu. Jadi untuk menilai suatu kesuburan tanaman porang, kami rasa tidak bisa disimpulkan hanya dengan ukuran tinggi. Nah, ini pemirsa, takarannya hanya satu tutup. Ini bukan tutup botol aqua ya, cenderung lebih besar tutup botol. Nah, seperti itu saja untuk dicampurkan ke satu tangki ini. Kira-kira
15 sampai 16 liter. Reaksi ya, langsung berbuih. Makanya memang harus hati-hati ya untuk ini ya, karena cukup berbahaya jika tidak hati-hati, jika terpapar ke manusia. Meskipun hanya satu tutup botol tadi ya, tapi dia bereaksi langsung menjadikan campuran dengan air tadi jadi putih susu seperti ini ya. Artinya sangat pekat untuk fungisida ini. Baik pemirsa, ini dia yang ada di lahan kita nih. Ini iguana lokal ya. Dia sedang berjemur pagi hari. Ini adalah teman yang senantiasa menjaga lahan ini ya, dalam tanda kutip menjaga ya. Pagi hari seperti ini memang saya pribadi lebih hati-hati karena hewan-hewan reptil karena berdarah dingin ya, jadi mereka akan berjemur. Di pemirsa, ini ada belalang, artinya dia akan ganti kulit ya, karena kami sering menemukan kulit belalang yang sudah ditinggalkan tubuh barunya. Jadi memang di sini banyak belalang ya. Perhatikan, belalang tersebut bukan pengganggu orang ini ya. Sangat banyak belalangnya di sini, tapi kami perhatikan porangnya aman-aman saja. Yang terlihat sangat jelas untuk hewan yang menyerang porang itu adalah ya ulat dari kupu-kupu. Karena itu dalam hal penyemprotan insektisida, kami memilih bioinsektisida agar tepat sasaran untuk penanggulangan hamanya. Jadi hewan-hewan tidak berdosa istilahnya, seperti belalang, laba-laba, serangga lainnya itu tidak mati. Ya, artinya tidak berdosa karena menyerang porangnya ya. Karena perspektif kita sebagai petani porang, pihak yang berdosa adalah yang merusak tanaman porang. Kalau ini meskipun tidak menggunakan mulsa, tapi tidak sebegitu panjang ya pemirsa. Bisa dikatakan sama dengan ukurannya, tingginya sama dengan yang menggunakan mulsa. Padahal saat belum disiangi cukup rimbun juga ini untuk rumputnya. Tapi di sana sepertinya kenapa dia lebih panjang atau lebih tinggi pohonnya, karena dia di sisi pinggir galangan petaan sawah. Jadi sinar mataharinya tidak begitu banyak yang dipaparkan ke pohon porang ini.
bagian yang sini, karena kan matahari terbit dari sana, tenggelam di sini, di sana terbit tenggelam di barat sana. Karena dia posisinya di pinggir galangan ini, sehingga ditambah lagi rumput yang lebat, sehingga paparan sinar matahari pagi awal sampai siang itu tidak begitu terkena. Mungkin terkenanya hanya saat tepat di atas kepala ya, atau sekitar jam 12 saja dia terpapar maksimalnya. Selebihnya terlindungi galangan atau rumput yang lebat. Sedangkan di sini karena tidak di samping galangan petaan ini, jadi dia bisa menerima paparan sinar matahari relatif lebih banyak juga dibandingkan yang di sana. Sama halnya dengan tanaman lain atau porang lain yang ada di dalam mulsa seperti ini. Itu juga tingginya mengimbangi dengan yang ada di dalam mulsa ya. Kemana engkau terbang ingin meletakkan telur, jangan di porang ya. Untuk mungkin sekedar saran ya untuk pemirsa yang menanam dengan naungan, mungkin bisa diperhatikan lagi atau diwaspadai terkait jamur ya. Karena kan musim hujan seperti ini, mataharinya juga sedikit kurang ya. Karena kalau tanpa naungan seperti ini, ketika ada matahari ya langsung terpapar semuanya. Jadi mungkin mencegah, bisa dikatakan juga mencegah pertumbuhan jamur ya, karena terkena panas sinar matahari. Sedangkan kalau di bawah naungan, saya juga belum bisa memastikan ya, cuman kayaknya karena mataharinya tidak begitu banyak, dapat merangsang pertumbuhan jamur. Nah, kan yang perlu diwaspadai di porang ini jamur yang ada di pangkal batang ya, seperti itu. Sampai saat ini kami masih belum menemukan dari porang-porang kami ini yang tumbang karena jamur di pangkal batang ya. Nanti jika ditemukan mungkin bisa kami dokumentasikan untuk di sharing ke pemirsa semua. Jadi memang ini sudah penyemprotan fungisida yang kedua ya, kalau tidak salah yang kedua. Sebetulnya untuk baik fungisida atau insektisida, idealnya menurut kami itu pencegahan ya, jangan sudah terserang penyakit dahulu baru diobati. Ada baiknya dilakukan pencegahan untuk merawat porang-porang ini, karena lebih sulit mengobati dibandingkan pencegahan seperti itu. Paling tidak kita sudah berupaya ya untuk mencegah perkara tetap terserang, entah itu hama atau jamur. Setidaknya kita sudah berusaha. Jadi ya ikhlaskan saja, artinya tidak ada penyesalan, sudah berusaha tetapi masih terkena atau diserang, ya memang sudah takdirnya. Ini sudah muncul pohon ketiga pemirsa ya. Sangat dinanti-nanti, ini sudah mulai mekar. Ini pohon ketiganya itu sangat menyenangkan. Ini baru muncul tunas ketiga. Sini nih, tunas yang cukup besar. Ini
Ini pohon pertama, pohon keduanya tingginya segini perbandingannya pohon ketiga. Semoga lebih besar lagi dari yang ini. Menyenangkan sekali. Mungkin itu dulu video log hari ini terkait campur-campur ya, tapi intinya penyemprotan fungisida. Semoga video ini bermanfaat untuk pemirsa semua. Salam Mr. Konjak.